Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bu. Berarti Bu. Suara saya bisa terdengar nggak ya? Jelas Bu. Jelas banget. Jelas Bu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita ketemu di praktikum farmakologi dan toksikologi, yang mana nanti pengampunya ada saya bersama Bu Andita. Untuk sebelum UTS bareng saya, nanti setelah UTS dengan Bu Andita, gitu ya. Nah, nanti untuk praktikum farmakologi untuk sebelum UTS kita ada luring ya Mas Andi ya? Luringnya dijadikan satu di belakang Bu. Oh, di belakang. Iya. Oke. Soalnya ngejar waktu ya. Oke. Nah, untuk praktikum farmakologi nanti pada saat luring baru ketemu hewan uji ya. Jadi paling cuma berapa kali, yang pertama pasti nanti ada pengenalan pada usianya, kaitannya dengan pengenalan hewan, kemudian nanti cara pemberian, penomoran dan lain-lain. Terus nanti ada materinya tentang perhitungan dosis, volume pemberian dan lain-lain juga nanti, termasuk analisa gitu ya. Nah, sebagai awalan kali ini saya akan memberikan penjelasan awal tentang apa saja nanti yang akan kita pelajari pada praktikum farmakologi di semester ini. Nah, materi ini yang saya share ini sudah saya share lewat Edlink. Nah, nanti untuk evaluasi setiap pertemuan pasti ada penugasan yang mana nanti pengumpulannya lewat Edlink juga, gitu ya. Oke, untuk uji farmakologi kita nanti akan mencoba menggunakan hewan uji, di mana tujuan dari pengujian farmakologi itu adalah kita harapannya bisa mendapatkan bukti akan khasiat dari satu bahan obat, baik itu yang berupa hasil sintesa atau juga yang berasal dari tanaman, gitu ya. Nah, dari uji farmakologi itu juga selain mendapatkan informasi tentang khasiat dan efek terapi dari suatu senyawa, kita juga bisa mengukur tingkat keamanan dari senyawa yang jadi target kita, gitu ya. Dan itu selain keamanan, kita mendapatkan informasi dosis lazim, kemudian dosis maksimal, kemudian dosis toksis, bahkan hingga dosis letal. Kemudian selain itu, dari sisi keamanan kita juga bisa melihat bagaimana efek samping dari suatu senyawa, ya. Contoh pengujiannya adalah efek terhadap ibu menyusui atau terhadap ibu hamil. Maka kita bisa melihat bagaimana efek suatu zat terhadap kehamilan, mungkin terhadap bayi, itu melalui uji farmakologi, ya. Kemudian dari uji farmakologi juga kita bisa melihat bagaimana mekanisme kerja dari suatu zat aktif, bagaimana dia bisa berikatan dengan reseptor yang ada di dalam tubuh kita, ya. Kemudian kita juga bisa mengenali efek samping dari obat seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, ya, itu manfaat dari uji farmakologi, ya. Nah, untuk uji farmakologi kita menggunakan hewan uji, di mana hewan uji itu berperan besar untuk mengungkap fenomena yang berkaitan dengan obat, baik itu dilihat dari keamanan, dosis, maupun mekanisme aksi dari suatu obat, ya. Nah, dari situ nanti kita bisa mendapatkan gambaran, ya, apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dari kerja obat. Dilihat dari lingkungan hidup si hewan uji, ya, bisa jadi dari jenis kelaminnya, gitu, atau makanan yang dikonsumsi. Nah, di sini tidak semua hewan uji bisa kita gunakan sebagai
semua hewan bisa kita gunakan sebagai hewan uji. Yang kita gunakan adalah hewan-hewan yang berupa mamalia, ya, dengan sistem fisiologis yang mirip dengan manusia. Tuh. Nah, penilaian efek obat dengan hewan uji itu harus diadaptasi dan dimodifikasi sesuai keadaan pada hewan. Nah, pada saat penghitungan, misalnya pada perhitungan dosis, pasti nanti ada konversi ya, antara dosis manusia ke hewan. Tidak serta-merta misalnya ya dosis untuk manusia 500 mg per kilogram berat badan itu langsung bisa kita berikan kepada hewan dengan dosis yang sama. Pasti nanti ada faktor konversi. Nah, faktor konversi inilah yang disebut sebagai kondisi yang harus diadaptasi dan dimodifikasi sesuai keadaan pada hewan uji. Dari hasil pengamatan pada saat kita melakukan uji farmakologi, maka nanti kita akan mendapatkan satu hasil pengamatan dari beberapa kelompok yang mana nanti bisa kita olah sehingga nanti kita bisa tarik kesimpulan terkait dengan uji yang kita lakukan, ya. Nah, uji farmakologi itu banyak sekali. Misalnya ada uji aktivitas senyawa terhadap manusia kaitannya dengan efek misalnya diuretik, ya, diabetes mellitus, bahkan sampai efek obat terhadap pertumbuhan janin itu nanti bisa diukur, ya. Untuk bekerja dengan hewan uji, maka kita tidak bisa sembarangan. Mengapa? Karena hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus kita perlakukan dengan baik. Ya, di sini hewan yang kita gunakan sebagai hewan uji nanti akan menjadi sumber informasi kita, ya, dimana kita bisa mengulik lebih dalam obat-obatan yang kita ingin lihat fenomena apa yang terjadi jika obat itu masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita akan melakukan uji farmakologi, yang harus dipahami yang pertama adalah prosedur dan petunjuk percobaannya. Bagaimana metodenya, bagaimana cara pemberiannya, apakah dengan peroral, apakah dengan injeksi subkutan, intraperitoneal, intramuskular, intravena, atau yang lainnya. Selain kita harus memahami prosedur dan petunjuk percobaan, yang harus kita siapkan lagi adalah bahan dan alat yang kita gunakan. Bahannya harus sesuai dan terqualified, kemudian alatnya semuanya harus bersih dan disiapkan dengan rapi. Nah, kaitannya dengan hewan, maka kita harus melakukan dengan baik. Hewannya harus kita sayang-sayang, kita harus dekat dengan hewan, gitu ya. Kita perlakukan dengan lemah lembut, ya, agar supaya hewan nyaman dengan kita, karena kita akan bekerja sama dengan hewan tersebut. Mengapa demikian? Karena jika hewan itu mengalami stres, maka hasil pengamatan bisa dipengaruhi oleh kondisi stres hewan tersebut. Kita perlu ingat bahwa jika makhluk hidup mengalami stres, itu mengeluarkan hormon, dan hormon itu bisa mempengaruhi metabolisme dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan hewan uji dengan baik agar hewan uji tidak mengalami stres. Biasanya kalau kita melakukan penelitian atau pengujian farmakologi, kita melakukan dalam tim, karena kita bisa saling membantu pada saat pengamatan pada hewan uji yang banyak sekali, ya. Kemudian bisa juga bekerja sama saat melakukan pemberian, karena terkadang hewan uji harus dipegang oleh 2 orang pada saat pemberian agar supaya dia tidak berantak dan bisa dilakukan dengan tepat serta cermat. Nah, pada saat kita melakukan uji farmakologi, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah menimbang dari masing-masing hewan uji
harus kita timbang satu persatu, kemudian kita catat ya berapa bobot dari masing-masing hewan uji tersebut. Setelah kita timbang, kita catat, tidak boleh lupa hewan uji itu kita berikan nomor, kemudian dikelompokkan sesuai kelompoknya, apakah hewan tersebut masuk ke kelompok kontrol atau masuk ke kelompok perlakuan. Nah, untuk memberikan nomor pada masing-masing kelompok itu pasti nanti ada tekniknya dan kode-kodenya tersendiri agar supaya setiap hewan uji nanti tidak tertukar pada saat kita memberikan perlakuan atau obat yang kita sudah akan jadikan sebagai target pengamatan. Setelah menimbang, memberi nomor, maka yang perlu kita lakukan adalah mengukur volume obat yang diberikan. Mengapa di sini dikatakan mengukur volume obat? Apakah obat diberikan dalam kondisi cair? Betul. Untuk pemberian terhadap hewan uji, obat harus diberikan dalam bentuk cair. Mengapa? Karena kalau diberikan dalam bentuk padat, hewan uji akan kesulitan untuk menelan. Ya, kita juga memberikannya susah. Akan lebih mudah diberikan dalam bentuk larutan. Bisa berupa larutan solutio ya, yang jika memang bahannya larut sempurna, atau jika tidak larut sempurna kita bisa membuat menjadi sediaan suspensi. Nah, selain volume obat tadi, maka kita juga harus menghitung dosis. Nah, jadi dosisnya kita hitung, kemudian obatnya kita siapkan dalam bentuk larutan. Dari dosis yang sudah kita hitung, kita bisa mengukur volume obat yang harus diberikan. Nah, untuk pemberiannya juga harus tepat. Apakah mau diberikan secara peroral, subkutan, intraperitoneal misalnya, intravena, atau intramuskular. Masing-masing cara pemberian itu nanti akan memberikan batasan berapa volume maksimal yang boleh diberikan terhadap hewan uji. Nah, setelah semuanya dilakukan dengan baik, maka kita bisa melakukan pengamatan terhadap hewan uji tersebut dengan melihat bagaimana respon hewan uji setelah diberikan perlakuan. Nah, hasil pengamatan itu nanti bisa kita catat dan dilakukan dalam selang waktu yang sudah kita tentukan ya. Nah, dari hasil pengamatan itulah nanti akan kita bahas, kemudian kita bisa mendapatkan hasil kesimpulan dari uji efektivitas ataupun uji toksisitas terhadap hewan uji. Apakah hewan uji yang dapat digunakan untuk pengujian obat? Nah, ada beberapa macam atau beberapa jenis ya, beberapa jenis hewan yang bisa kita gunakan sebagai hewan uji. Nah, hewan uji tersebut kita bedakan menjadi dua, yaitu golongan roden dan non-roden. Golongan roden itu adalah golongan yang mengerat, ya, golongan yang mengerat ditandai dengan adanya gigi kelinci atau gigi dua yang agak menonjol di tengah-tengah. Ya. Nah, untuk roden, contoh hewannya adalah ada tikus putih, ya, galurnya macam-macam. Kemudian ada mencit, juga mencit putih. Kemudian ada marmut dan juga kelinci. Untuk hewan yang sering digunakan, hewan roden yang sering digunakan adalah tikus dan mencit, ya. Itu dapat digunakan untuk banyak sekali pengujian, dari uji diuretik, uji diabetes, uji misalnya aprodisiak juga bisa ya. Nah, untuk marmut itu khas bisa digunakan untuk uji obat asma. Ya. Kalau kelinci lebih sering digunakan sebagai hewan uji pada uji
kera. Kera ini bisa juga digunakan untuk beberapa macam banyak macam jenis pengujian. Namun kekurangannya kera ini mahal, ya, dan sulit kita kalau mau mendapatkan kera, ya. Kemudian selanjutnya ada kucing, ya, kucing. Kucing ini digunakan untuk uji anti hipertensi. Kemudian ada anjing. Anjing ini digunakan untuk pengujian obat-obat yang bekerja pada saraf otonom. Dan untuk anak ayam ini digunakan untuk pengujian kerusakan sel saraf pada otak, ya. Jadi ini dipilih menjadi hewan uji dikarenakan ada hewan-hewan tersebut memiliki sistem fisiologi yang menyerupai atau mendekati sistem fisiologi yang ada di manusia. Hewan uji yang telah kita gunakan, ya, nanti apa yang bisa kita lakukan pada hewan tersebut? Hewan tersebut bisa kita gunakan kembali, ya. Apabila kita sudah melakukan pengujian, hewan tersebut bisa kita gunakan kembali sebagai hewan uji pada percobaan yang berikutnya, atau bisa kita musnahkan atau kita matikan. Nah, jika akan digunakan kembali, itu ada prosedurnya. Bagaimana prosedurnya? Ya, prosedurnya adalah hewan tersebut, ya, harus dibersihkan dulu dari sisa obat yang kemarin diberikan atau pada pengujian yang sebelumnya telah diberikan, ya, untuk kita bisa mendapatkan hewan uji yang sudah bersih dari sisa obat pada pengujian yang sebelumnya. Maka hewan tersebut kita diamkan, kita pelihara dengan baik, ya, dengan makan yang cukup, minum yang cukup selama 14 hari. Harapannya dengan didiamkan tanpa perlakuan, hanya diberikan makan dan minum selama 14 hari tersebut, maka sisa-sisa obat yang ada di dalam tubuh si hewan uji sudah terekskresi seluruhnya sehingga tubuh hewan uji tersebut menjadi bersih. Nah, apabila sisa obat belum bersih, maka itu nanti bisa mengganggu pada percobaan berikutnya yang akan kita lakukan. Jadi pendiamannya minimal adalah 14 hari. Nah, bagaimana jika hewan itu akan dimusnahkan saja karena sudah tidak melakukan pengujian lagi, ya? Kalau hewan itu akan dimusnahkan, maka musnahkanlah dengan cara yang baik. Artinya tidak dengan menyiksa, memberikan rasa sakit yang berkepanjangan, gitu, ya. Kita berikan rest in peace, ya. Gitu. Untuk bisa mengistirahatkan dengan tenang, kita bisa melakukan dengan cara disuntik mati, ya, di euthanasia. Kita berikan obat natrium pentobarbital dengan dosis yang tinggi atau sudah masuk ke dalam lethal dose sehingga dia nanti dimulai dari tidur dalam koma hingga mati tanpa melalui siksaan. Atau bisa juga dengan dimasukkan ke dalam wadah kemudian dialiri gas CO2. Lama-lama dia akan lemas sendiri, koma, dan akhirnya meninggal, gitu, ya. Atau dengan dialiri ether, berikan uap ether, nanti juga dia akan meninggal dengan tenang tanpa tersiksa. Atau bisa juga dengan dislokasi leher, jadi lehernya kita tarik dengan cepat sehingga dia langsung akan mati, gitu, ya. Nah, itu cara-cara untuk memusnahkan hewan uji tanpa menyiksa. Dilakukan dengan cepat, ya, jangan dibikin sakit dulu. Untuk hewan uji yang dimusnahkan, selain memang karena sudah tidak digunakan, itu pemusnahan hewan perlu kita lakukan apabila hewan tersebut sakit, atau mengalami kecacatan pada saat kita gunakan sebagai hewan uji di dalam percobaan.
pasti berbeda ya kalau kita bekerja bersama benda mati. Ya, kalau kita bekerja dengan hewan uji yang masih hidup, maka kita pasti tidak akan luput dari gigitan dan cakaran hewan tersebut. Ya, karena kalau hewan itu kalau sudah merasa terganggu, maka dia akan mempertahankan dirinya. Seperti kita, kalau kita terganggu pasti kita akan melakukan perlawanan. Seperti itu juga yang dilakukan oleh hewan uji. Untuk perlawanan dia bisa menggigit atau mencakar. Ya. Nah, cedera akibat hewan uji itu perlu kita waspadai. Ya. Apabila terkena gigitan atau cakaran binatang, maka segera bersihkan di area yang terluka, kemudian beri pertolongan pertama. Bisa dikasih antiseptik, ya, berupa betadine atau Rivanol, dan diberi obat antibiotik yang lain, gitu ya. Nah, selain cedera akibat hewan uji, di lab kita juga bisa tertusuk jarum, ya. Pada saat pemberian, misalnya hewannya itu berontak, gitu ya. Nah, bisa jadi jarum yang akan kita suntikkan meleset kena kita. Itu juga harus segera ditangani, bersihkan luka sehingga nanti tidak terjadi infeksi, ya. Kemudian dari hewan uji yang kita gunakan, kita perlu memahami karakteristik dari hewan yang kita gunakan, ya. Agar supaya kita bisa melakukan hewan tersebut dengan baik dan hewannya nyaman. Kalau hewannya tidak nyaman, ya itu tadi, dia bisa melakukan perlawanan, kemudian bisa menggigit kita, bahkan mencakar kita, gitu ya. Untuk mencit ini termasuk hewan yang mudah ditangani. Dia itu penakut, ya. Kalau kita dekati, maka dia akan mundur atau kabur, gitu ya. Dia fotofobik, tidak suka kena cahaya. Dia suka bergerombol, berkumpul dengan sesamanya, dan suka nyungsep sembunyi di balik badan temannya. Dan dia lebih aktif di malam hari. Mencit ini daya tahan tubuhnya lumayan bagus, tahan infeksi, sehingga aman lah kalau digunakan untuk hewan uji. Dia tidak nyaman kalau kedatangan manusia, ya. Jadi kalau kita mau penelitian dengan mencit, sering-seringlah kita ketemu sehingga dia nanti hafal bau kita, dan dia lama-lama awalnya merasa terganggu, lama-lama dia nyaman, gitu ya. Nah, untuk ngambil mencit, itu yang dipegang adalah ujung ekornya, ya. Jangan dipangkal. Nanti kalau dipangkal dia nggak nyaman, dia bisa gigit kita, gitu ya. Jadi dipegang pakai tangan kiri di ujung ekornya. Apa bedanya dengan tikus? Tikus ukurannya lebih besar. Kalau tikus itu beratnya sekitar 100 gram, 200 gram, gitu ya. Kalau mencit itu hanya 20-30 gram, gitu ya. Nah, tikus yang ideal itu beratnya 200 gram untuk penelitian. Kalau mencit itu yang ideal adalah 20 gram. Tikus itu sifatnya cerdas dan tahan infeksi, ya. Dia tenang, mudah ditangani, tidak terlalu fotofobik. Jadi kalau kena cahaya dia tidak terlalu takut, ya. Dan tidak suka berkumpul, makanya tidak suka bergerombol kayak mencit, ya. Kalau dia lagi lapar, maka dia menjadi galak, ya. Dia akan sangat galak. Oleh karena itu, kalau penelitian pakai tikus jangan sampai telat saat memberi makan atau memberi minum. Karena kalau sudah dia lapar atau haus, dia bisa bersifat kanibal. Artinya dia akan memakan atau menggigit dan menghisap darah dari temannya sendiri. Nah, untuk memegang tikus, sebaiknya dipegang mulai dari pangkal ekor. Jadi kebalikan. Kalau mencit di ujung, kalau tikus di pangkal. Kemudian pegang bagian perut dengan tangan kiri. Jadi memegang pangkal ekor pakai tangan kanan, pegang bagian perut dengan menjepit antara jari telunjuk dan jari tengah pakai tangan kiri, ya. Nah, tikus dan mencit dalam pemeliharaan dan kondisi pengamatan pada percobaan uji, jika hewan kurang minum dapat menyebabkan bersifat kanibal seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Nah, bagaimana kalau pengamatannya harus pakai kuasa? Nah, kalau pakai kuasa, ya
jangan terus deteksi minum. Ya, beda puasanya tikus dan mencit dengan kita. Kalau kita mempuasakan tikus dan mencit, ya, maka hanya tidak diberi makan, tetapi minum tetap kita berikan. Itu tikus dan mencit. Nah, untuk karakteristik hewan yang lainnya yang mirip lagi adalah kelinci serta marmut. Ya, marmut itu bentuknya seperti hamster tetapi lebih besar. Kalau marmut ya, kalau kelinci yang telinganya panjang. Ya. Untuk kelinci, ya, biasanya kalau kita ngelihat ada yang megang kelinci di telinganya, ya, tidak diperbolehkan ya. Jadi kelinci sebaiknya jangan dipegang pada telinganya. Kenapa? Karena di situ banyak sekali syaraf dan pembuluh darah. Ya, jadi banyak sekali syaraf dan pembuluh darahnya sehingga tidak boleh dipegang. Kalau megang itu bagian perutnya, digendong seperti kita menggendong bayi atau anak kecil, gitu ya. Juga dengan marmut, ya. Nah, itu tadi secara fisik. Nah, sekarang secara fisiologis dan metabolisme ini adalah karakteristik dari hewan-hewan tadi. Ya, di sini ada mencit dengan tikus yang secara fisik itu mirip. Kemudian ada marmut dan kelinci. Nah, untuk pubertasnya atau masa suburnya, mencit itu berjalan 35 hari. Jadi kalau sudah 35 hari, maka sudah bisa dikawinkan sehingga nanti bisa hamil. Nah, kalau tikus itu 60 sampai 40 hari. Marmut itu 60 sampai 70 hari. Kalau kelinci usianya adalah 4 bulan. Jadi kalau sudah mencapai ini bisa dikawinkan, ya. Nah, kalau sudah dikawinkan maka hamilnya berapa lama? Hamilnya adalah kalau mencit itu nggak nyampe 1 bulan sudah bisa lahir. Kalau tikus agak lebih panjang, marmut lebih panjang lagi, dan kelinci juga, ya. Nah, untuk kalau sudah hamil mau melahirkan, berapa setiap kali kelahiran? Kalau mencit 4 sampai 12, tikus 6 sampai 8, marmut anaknya itu bisa 2 sampai 5, dan kelinci itu sekali melahirkan bisa 5 sampai 6. Dan ini masa beranaknya untuk mencit, tikus dan marmut sepanjang tahun nggak masalah. Tapi kalau kelinci masa kawinnya, masa beranaknya itu sekitar Mei sampai September, ya. Mei sampai September. Jadi yang paling lama hamilnya adalah marmut, ya. Marmut itu 63 hari, ya. Nah, mencit itu memiliki lama hidup mencit dan tikus ya hanya sampai 2 sampai 3 tahun. Kalau marmut dan kelinci bisa agak panjang, bisa 7 sampai 8 tahun. Ini masa tumbuhnya bisa berkembang itu sampai 6 bulan. Jadi masih bisa berkembang tambah besar gitu ya. Ini 4 sampai 5 bulan, di sini 15 bulan dan 4 sampai 6 bulan. Kalau sudah lewat ini maka ya udah stabil aja segitu gedenya. Masa menyusui mencit 21 hari sama seperti tikus dan marmut. Kalau kelinci akan lebih panjang, itu 40 sampai 60 hari. Ini jumlah kelahiran biasanya rata-rata per tahun itu 4 kali. Kalau mencit dan marmut itu 4 kali, kalau tikus itu 7 kali. Kalau kelinci 3 sampai 4 kali. Ini suhu badan normalnya. Kemudian ini data respirasinya, dan ini volume darahnya, ya. Nah, jadi dari data ini kita bisa melihat kapan kita bisa menggunakan hewan tersebut. Kalau kita mau menguji, misalnya, saya mau menguji efek obat terhadap pertumbuhan janin. Nah, maka kita harus perhatikan pubertasnya kapan, sehingga nanti bisa dikawinkan. Ya. Setelah kawin hamil, baru kita kasih perlakuan obat selama kehamilan, dan itu kita amati. Kemudian nanti kalau sudah kita bedah, kita amati bagaimana dengan perkembangan janin dari masing-masing hewan ini. Keempat hewan ini kebetulan golongan roden, dan dia adalah hewan-hewan
hewan mamalia. Ya, yang mana kalau kita bisa menggunakan hewan ini untuk uji pengaruh obat terhadap industri atau terhadap janin juga, gitu ya. Nah, mengapa sih kita perlu memahami karakteristik dari hewan selain agar supaya kita bisa melakukan hewan dengan baik atau mengetahui masa kehidupan proses kehidupan dari hewan tersebut. Nah, manfaat dari kita mengetahui karakteristik hewan adalah kita bisa merancang model pengujian yang seperti apa yang akan kita terapkan agar supaya tujuan penelitian bisa tercapai. Kemudian kita bisa menentukan kapan pengamatan layak dilakukan sehingga semua perubahan hewan akibat perlakuan obat dapat diamati. Ya seperti tadi, misalnya contohnya kita mau menguji pengaruh obat terhadap kehamilan, maka kita harus tahu kapan pubertas, kapan dia bisa hamil. Atau kita mau menguji efek afrodisiak dari bahan-bahan yang bersifat afrodisiak, maka kita bisa berikan itu pada hewan-hewan yang mengalami pubertas. Kalau belum mengalami pubertas ya tidak bisa, gitu ya, tidak efektif ya. Dan kita selain itu bisa menentukan kapan pengamatan diakhiri. Selain itu, selain dari kapan kita bisa kapan bisa menentukan kapan pengamatan bisa kita akhiri, kita juga bisa menentukan ada atau tidak adanya perubahan pada kondisi hewan akibat pengujian atau perlakuan yang kita berikan, ya. Nah, setelah kita mengenal bagaimana kita memperlakukan hewan dengan baik, bagaimana kita melakukan atau kita memahami karakteristik hewan dilihat dari fisiologis tubuhnya, kita juga perlu memahami bahwa hewan uji yang kita gunakan adalah bukan hewan uji yang sembarangan, ya. Kita harus memilih hewan uji yang sesuai dengan silsilah yang jelas, ya. Mengapa demikian? Karena kita harus menyempitkan variasi biologi dari hewan tersebut, ya. Jadi dari hewan uji yang kita gunakan harus berasal dari spesies yang sama, ya, dengan jenis kelamin yang sama, dengan ring usia yang sama, dan berat badan yang diusahakan seragam atau semirip mungkin kalau memang tidak bisa seragam, ya. Tetapi jenis kelamin, usia, dan juga spesies harus sama. Diharapkan kalau semua itu sama, maka secara kondisi fisik tubuh dari hewan uji itu, fisiologis maupun anatomisnya diharapkan sama, sehingga harapannya respon tubuh terhadap obat juga sama, sehingga nanti hasil dari pengamatan itu tidak menimbulkan perbedaan yang bias, ya, atau yang beragam sekali, datanya itu sangat beragam. Nah, itu nanti akan menyulitkan kita saat membahas dan menarik kesimpulan, ya. Jadi variasi biologi, ya, itu kita hindari atau diminimalkan, ya. Pertama kita memilih strain dan spesies yang sejenis, kemudian jenis kelamin, usia, berat badan diusahakan mirip, dan kondisi pemeliharaan juga harus standarnya sama, makanannya sama, jumlah makanannya sama, minumnya juga sama, ya. Nah, kondisi ruangan atau tempatnya juga harus sama, jadi diperlakukan adil dan merata, ya. Setelah kita mendapatkan hewan uji yang sesuai dengan spesies yang kita harapkan, usia, berat badan, jenis kelamin yang sudah sesuai, kita sudah mengetahui prosedur, maka hewan uji yang kita siapkan, yang kita peroleh dari peternak dan bukan dari pasar hewan, ya, dari peternak yang memang benar-benar bisa menjamin bahwa hewan tersebut adalah satu galur atau satu spesies yang sama dengan keseragaman jenis kelamin, usia, dan berat badan, maka hewan tersebut kita bawa ke lab. Itu
tidak bisa langsung kita gunakan, akan tetapi perlu diadaptasi dulu ya. Adaptasi hewan uji dilakukan sebelum melakukan perlakuan percobaan dengan hewan ya. Selama masa adaptasi, kesehatan dan berat badan hewan dipantau sehingga perubahan bobotnya kita upayakan tidak boleh lebih dari 10%. Jika perubahan bobotnya lebih dari 10%, maka nanti harus kita ganti dengan hewan yang baru. Nah, adaptasi ini adalah upaya agar si hewan uji merasa nyaman dulu dengan lingkungan percobaan, juga mengenali kita sebagai peneliti ya. Jadi harus sering-sering ditengok, di lus mungkin ya, diberikan perlakuan yang baik ya. Nah, adaptasi yang baik ini nanti akan sangat mendukung bagaimana keberhasilan kita saat pemberian obat itu kita lakukan. Misalnya hewan uji akan menjadi lebih jinak ya. Nah, dengan adanya kondisi hewan uji yang sudah nyaman, itu nanti akan mengurangi cedera baik dari kita peneliti maupun dari hewan uji itu sendiri. Hewan uji tidak akan terlalu banyak menyerang kita gitu ya, merasa terancam. Nah, pada saat perawatan selama adaptasi itu semuanya dilakukan sama, makanan, minuman, suhu ruangannya itu semuanya harus sama, hingga ke padanya juga sama. Nah, proses adaptasi ini bisa dilakukan kurang lebih selama minimal 1 minggu ya, 1 minggu. Adaptasi hewan uji terhadap ruang percobaan atau penelitian itu sering kita sebut sebagai aklimatisasi. Nah, untuk minuman yang kita berikan itu air biasa ya, pada suhu kamar biasa gitu ya, tidak perlu yang istimewa misalnya teh manis gitu, enggak ya, tetap air minum biasa. Untuk makanan ya yang standar saja. Oke. Karena itu kita perlu, untuk keberhasilan pada saat pengamatan, kita perlu memperlakukan hewan uji dengan baik seperti yang tadi sudah saya sampaikan, agar supaya hewan ujinya nyaman dan tidak stres, sehingga nanti kita bisa mendapatkan data, gambaran klinis atau gambaran respon tubuh terhadap obat yang kita berikan secara baik dan tidak terlalu rancu nanti di datanya, sehingga nanti tujuan pengamatan dan penarikan kesimpulan itu bisa tepat gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hewan uji itu berjasa bagi penemuan dan pengembangan obat ya, yang mana kalau obat sebelum diberikan kepada manusia untuk uji keamanan, uji aktivitas, itu dilakukan pada hewan uji. Tidak mungkin percobaan menggunakan manusia, pasti tidak akan ada yang mau. Nanti kalau sudah mendapatkan data, kemudian dosis keamanan, dosis lazimnya berapa, baru kita konversi ke dosis manusia ya. Dan di sini hewan uji sangat membantu dalam pengembangan obat ya, karena tadi itu bisa mengungkap berbagai fenomena respon tubuh terhadap obat ya, dari hewan uji. Nah, informasi ini nanti bisa kita terapkan ke manusia, karena sistem fisiologisnya hewan yang kita gunakan itu mirip dengan manusia. Dengan adanya hewan uji ini, dia telah banyak menyelamatkan manusia dari timbulnya efek samping obat yang merugikan, karena untuk pengujian efek samping juga dilakukan terhadap hewan uji. Di apa informasi obat yang ada di pasaran ya,
yang ada di pelayanan yang kita terima saat ini adalah berdasarkan dari informasi yang kita peroleh saat melakukan percobaan, dengan menggunakan hewan uji. Oke, demikian untuk materi malam ini. Apakah ada pertanyaan? Halo? Ibu, izin bertanya. Boleh. Maaf, tadi yang dimaksud aklimatisasi itu apa ya, Bu? Ayo, proses adaptasi yang kita lakukan ya terhadap hewan uji. Nanti meliputi apa saja? Ya, dari ya kita memelihara hewan tersebut selama berapa hari? 1 minggu misalnya ya, sebelum hewan tersebut digunakan sebagai hewan uji, dengan penyesuaian ruangan, makanan, minuman yang cukup dan memadai gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kayaknya kuis yang di Edlink sudah muncul. Kalau sudah muncul, boleh dicicil untuk dikerjakan, nanti dikirimkan via Edlink ya. Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk hari ini semuanya saya cukupkan sekian. Sampai ketemu insya Allah minggu depan, dan kita nanti minggu depan sudah mulai hitung-hitungan gitu ya. Nah, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oh iya, sebelum pamit, minggu depan kalau dimajukan gimana ya? Kira-kira? Nanti coba kita bahas di grup ya, biar nanti kalau pada saat kalau malam gini bisa terawih, kemudian buka puasa juga tidak terganggu. Kalau betul, Bu. masih Ya, Bu, betul, Bu. setuju kan? Setuju, Bu. Biar bisa masak. Misalnya siang memungkinkan ya oke. Ya, Bu, siang kalau Bu biar bisa masak. Oke. Oke lah. Gitu ya. Nanti kita bahas jam berapanya di grup. Nah, itu anu dulu aja, cuma awalan aja. Gitu nggih? Terima kasih semuanya. Saya pamit nggih. Sama, ya, Bu. Sopo iki sing mancing ki sapa iki? Sekali nih, Bu. Mas, jangan memancing di air keruh. Banyak nanti masalah gitu, Bu. Oh, ini gue sing suka provokator nih, Bu. Oh iya. Ya. Penting yakin katanya, Bu. Kayaknya Mas Gale sudah sempro. Nah, yang lain ayo sempro ya. Masih saya provokator, Bu. Ada saya, Bu. Wah, ACC lah. Saya ACC. Dilengkapi nanti boleh maju kalau saya sih. Oke, gitu nggih. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum.
ini tuh udah selesai gak?